Hi guys, welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you guys doing good, stay safe, and always happy. Yay! Nah teman-teman, sesuai judulnya, kali ini aku mau bahas mengenai bagaimana sih cara untuk menaikkan berat badan. Emang sih bukan tentang skincare, tapi ya masih adalah kaitannya dengan penampilan ya teman-teman. First thing first, aku mau jelasin ke teman-teman semuanya bahwasanya mengenai berat badan, menaikkan berat badan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan faktor genetik atau keturunan ya teman-teman. Jadi semua asumsi ataupun mitos yang mengatakan bahwasanya lu kurus kan karena emang udah keturunan, lu kurus kan emang karena bokap nyokap lu kurus. Nah itu sama sekali nggak benar ya teman-teman. It's not true at all. Karena aku sendiri udah ngerasain. Jadi dulunya itu aku pernah kurus. Tapi ketika aku punya kemauan, aku punya motivasi untuk menaikkan berat badanku, buktinya berhasil kok. Hal yang paling mendasar, teman-teman harus sudah tahu terlebih dahulu ya, bagaimana untuk menghitung berat badan ideal. Itu rumusnya ada ya teman-teman, untuk menghitung indeks massa tubuh. Teman-teman boleh googling ya, aku nggak mau jelasin di sini, tapi secara singkatnya, untuk menghitung atau menentukan berat badan ideal kita itu, rumus praktisnya itu tinggi badan dikurang 100. Jadi misalnya aku sendiri tinggiku kan 157 dikurang 100, maka berat badan ideal aku sekitar 57 kg ya teman-teman. Nah, teman-teman, di saat yang lain berlomba-lomba untuk menurunkan berat badan mereka, kitanya juga berupaya untuk menaikkan berat badan. Karena emang menjadi kurus itu nggak enak ya teman-teman, bisa kadang kita dikatain kurang gizi, triplek, cungkring, dan lain sebagainya. Kadang tuh kalau udah dengar perkataan yang seperti itu bisa bikin kita insecure, bad mood, dan bahkan langsung nangis kan teman-teman. Badan yang terlalu kurus ternyata tidak hanya memiliki dampak negatif dari sisi estetika ya teman-teman. Jadi berdasarkan info yang aku kutip dari British Medical Journals, badan yang terlalu kurus ternyata dapat juga menurunkan tingkat kekebalan tubuh kita. Jadi sel-sel di tubuh kita itu emang membutuhkan banyak nutrisi ya teman-teman untuk menyerang bakteri patogen yang masuk ke tubuh kita. Jika nutrisi tidak mencukupi, maka seseorang akan mudah kehilangan sumber bahan bakunya dalam pembentukan sistem imunitas. Akibatnya, kemampuan tubuh untuk melawan virus flu, alergi, dan infeksi pun menjadi berkurang. Sehingga tubuh yang kurus menjadi lebih mudah untuk jatuh sakit ya teman-teman. That's why kali ini aku mau memotivasi teman-teman semuanya yang sedang berupaya untuk menaikkan berat badannya. Tapi jangan lupa di like dulu video ini ya teman-teman. Silahkan di subscribe, mohon dukungannya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya teman-teman agar kalian mendapatkan notifikasi. Karena akan ada 2 video setiap minggunya, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Nah, apa aja sih yang menjadi penyebab berat badan susah naik? Yang pertama yaitu karena kurangnya nafsu makan. Hal ini biasa dialami oleh para penderita MAH atau seseorang yang sedang mengalami sakit tertentu ya, teman-teman. Penyebab yang kedua yaitu karena pencernaan yang tidak lancar. Jadi memang untuk sebagian orang ada yang sistem digestifnya itu tidak lancar ya teman-teman. Dan penyebab yang ketiga yaitu karena usus yang tidak mampu mengabsorpsi ataupun menyerap makanan secara maksimal. Selanjutnya, apa aja sih cara yang udah pernah aku lakukan untuk mencapai berat badan idealku? Sedikit cerita, jadi waktu kuliah tuh berat badanku sekitar 47 atau paling banter 49-an ya teman-teman. Nah, untuk mencapai berat badan idealku yaitu sekitar 57 kilo, aku memutuskan untuk mulai menaikkan berat badanku. Jadi aku pernah berhasil menaikkan berat badanku mencapai target 57, bahkan pernah berada di angka 60 kilo dalam waktu kurang lebih 3 bulanan ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu tingkatkan frekuensi makan. Jadi logika sederhananya kalori yang masuk harus lebih banyak dari kalori yang dibutuhkan ya teman-teman. Nah, sumber kalori yang terbesar yaitu berasal dari karbohidrat. Kalau pada umumnya kita dianjurkan makan 3 kali sehari, teori itu nggak berlaku untuk kita yang sedang berupaya menaikkan berat badan ya teman-teman. Jadi kita itu perlu menaikkan porsi makan kita lebih banyak dari biasanya agar berat badan kita itu lebih cepat naiknya. Sumber karbohidrat nggak hanya selalu berasal dari nasi ya teman-teman, kita bisa menggantinya dengan roti tawar atau roti gandum.
Karena semakin banyak karbohidrat yang kita konsumsi, maka kita akan semakin mudah untuk kekenyangan dan semakin rentan untuk mengalami ngantuk setelah makan. Jadi, aku berharap banget, aku mohon untuk teman-teman yang sedang berupaya untuk menaikkan berat badannya, perbanyak makanmu tapi jangan langsung tidur. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bukan hanya menyebabkan perut kita buncit ya teman-teman, tapi akan banyak penyakit berbahaya lain yang sedang mengintai kita. Salah satunya yaitu diabetes. Dan aku nggak mau kita sukses menaikkan berat badan kita dengan cara yang salah. Aku pengen tuh kita bisa menaikkan berat badan kita, namun kita bisa mengikuti cara yang sehat. Cara yang aku lakukan untuk melawan rasa ngantuk setelah makan yaitu aku melakukan senam ya teman-teman. Jadi aku melakukan senamnya ini senam ringan aja dan bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, termasuk di kamar, di ruang tamu, atau di dapur. Nah, kemarin aku dapat videonya juga dari YouTube, nanti aku cari, kalau aku nemu linknya aku bakalan cantumin di description box ya teman-teman. Kenapa sih aku memilih senam? Karena targetku nggak hanya mencapai berat badan ideal ya teman-teman. Aku nggak hanya mau gemuk aja, tapi kalau bisa distribusi lemak atau ototnya itu merata di seluruh tubuh, termasuk juga di upper and lower body. Tips kedua, selain karbohidrat, kita juga perlu mengonsumsi lemak dan protein ya teman-teman. Karena tiap 1 gram protein mengandung 4 kalori, sementara tiap 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Pilihan menunya juga bisa macam-macam ya teman-teman. Kalau aku kemarin, aku suka menambahkan keju parut pada roti lapis atau aku tambahkan telur dadar waktu aku memasak sup. Jadi jumlah kalori yang kita konsumsi itu lebih tinggi. Tips ketiga yaitu rutinlah minum susu sebelum tidur ya teman-teman. Karena kebiasaan meminum susu sebelum tidur memiliki banyak manfaat. For your information, ternyata susu mengandung asam aminotriptofan yang bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin, yang mana kedua hormon tersebut fungsinya untuk memberikan rasa nyaman dan mengelola mood positif. Selain itu juga susu mengandung kalsium ya teman-teman, yang bisa membantu memproduksi hormon serotonin tadi, sehingga tidur kita pun bisa lebih nyenyak. Nah, ngomongin mengenai susu, aku pribadi tuh pecinta susu ya teman-teman. Jadi semenjak kecil tuh aku udah demen banget minum susu. Tiada hari tanpa minum susu, dan juga udah banyak produk susu yang aku cobain. Termasuk juga susu yang terkenal banget iklannya itu loh untuk menaikkan berat badan. Nah, aku udah pernah cobain susu itu tapi ternyata nggak berhasil ya teman-teman. Nah, jadi kemarin itu kan aku sering banget googling ya teman-teman. Jadi kemudian aku nyasar deh di salah satu forum diskusi. Nah, di situ ternyata ada yang bilang cara dia berhasil menaikkan berat badan dengan mengonsumsi 2 saset susu full cream sebelum tidur. Jadi aku terapin deh caranya itu. Aku kemarin itu setelah makan malam, 1 jam kemudian aku makan kudapan lagi yang sehat tentunya. Lalu aku minum deh 2 saset susu full cream. Dan susu yang kemarin aku gunakan tuh yang ini ya teman-teman, yang susu full cream Frisian Flag yang coklatnya. Aku minum 2 saset sebelum tidur. Dan ternyata emang mampu loh menaikkan berat badanku teman-teman. Tips terakhir yang bisa aku bagikan untuk menaikkan berat badan yaitu menjunjung tinggi kaidah atau aturan pola hidup sehat ya teman-teman. Termasuk tidurlah yang berkualitas selama 6-8 jam di malam hari. Usahakan jangan begadang, karena begadang bukan hanya membuat tubuh kita lemah tapi juga membuat badan kita rontok alias semakin kurus ya teman-teman. Dan tips berikutnya yaitu perbanyaklah konsumsi air putih. Oh ya, jangan lupa juga untuk tetap mengonsumsi serat ya teman-teman. Kita perlu konsumsi buah dan sayur supaya digesti ataupun pencernaan di tubuh kita pun menjadi lancar. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku mengenai informasi cara untuk menaikkan berat badan. Dan untuk teman-temanku sekalian yang sedang berupaya menaikkan berat badan, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Jangan langsung sedih ketika teman-teman mendapatkan perlakuan body shaming dari orang lain. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh dong bantu share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!